Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dayanya dan karunia-Nya kita dapat bermuajahah meskipun secara via online. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke baginda Muhammad SAW yang kita tunggu sampainya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa baru ingin menyampaikan sedikit informasi tentang prokes atau protokol kesehatan yang tentunya masih menjadi trending topik di dunia, khususnya bangsa kita tercinta ini, dalam menanggulangi virus corona. Masalah atau wabah corona ini pernah sebentar reda, namun semakin kesini semakin bergejolak. Begitu banyak korban-korban yang terkapar akibat COVID-19. Tidak memandang itu lansia maupun orang dewasa, anak-anak ataupun bayi. Wabah ini menyangkut paut dengan sistem imun kita. Nah, kita dapat memperkuat sistem imun kita tentu saja dengan cara hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, minum air mineral yang cukup. Selain dari aspek meningkatkan imun, kita juga seyogianya membentengi ataupun mengantisipasi tertularnya virus tersebut dengan cara di atas, yaitu mematuhi prokes, protokol kesehatan. Apa sih protokol kesehatan itu? Nah, masalah tersebut yang akan kita bahas tuntas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk dalam prokes tersebut, kita cari tahu dulu apa sih COVID-19 itu, dan kenapa kok semakin hari virus tersebut semakin meningkat, dan apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Yang pertama, definisi tentang COVID-19. Pastinya sebelum saya jelaskan COVID-19 itu apa, kalian sudah tahu karena sejak tahun 2020, tepatnya tanggal 2 Maret, Indonesia terjangkit wabah ini. Ini emang jadi trending lah, yang selalu dibahas di mana-mana, di TV, di radio maupun di media-media yang lain. Kembali ke topik, masalah COVID-19. COVID-19 merupakan kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Artinya penyakit virus corona yang ditemukan pada 2019. Virus ini bermula dari negara Cina, tepatnya di Wuhan, dan sekarang sudah menyebar sampai ke pelosok dunia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau biasa kita sebut dengan pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Nomor 2, itu kenapa kok semakin hari semakin memburuk? Ya, kalau menurut saya pribadi ada 2 hal. Yang nomor 1, sulitnya kita menghindari virus tersebut. Seperti halnya kita tidak tahu, contoh ya ini, kita tidak tahu kalau tetangga kita habis berpergian jauh. Ya, terus kita jalan-jalan ke sana, ya layan tamu, ngopi bareng, cerita bareng kabar-kabar terkini. Nah, keesokan harinya dia didiagnosis terkena penyakit corona. Dengan otomatis yang berinteraksi dengannya dalam jangka waktu terdekat setelah dia berpergian, otomatis ikut-ikut terdiagnosis, sama seperti teman yang terkena COVID-19 tadi. Yang kedua, ya sadar diri saja, saya pun pernah tidak mematuhi prokes dari pemerintah. Prokesnya apa saja? Nanti kita bahas setelah ini. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, hanya 2 saja, yaitu meningkatkan imunitas tubuh dan juga mematuhi protokol kesehatan. Masuk ke inti materi,
apa saja sih prokesnya? Itu ada 5M dan setelah itu ditambah dengan 1V. 5M-nya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas dan interaksi. 1V itu vaksinasi. Sebenarnya 5M ini difungsikan untuk mendukung program sebelum PPKM, yaitu 3M. Dapat disimpulkan 2M tambahan tersebut untuk memperkuat fungsi dari 3M. Sekarang kita jabarkan satu persatu dari perincian tadi. Tapi sebelum itu lihat cuplikan video setelah ini. Nah, video tersebut merupakan contoh penerapan prokes untuk mencegah penularan wabah corona. Karena itu merupakan video yang saya buat pada tahun 2020, jadinya masih 3M. Nanti yang 2M saya kasih video lagi biar kalian lebih paham akan konteks 5M yang saya jabarkan ini. M yang pertama, yaitu memakai masker. Pada awal pandemi, memakai masker hanya wajib digunakan oleh penderita atau orang yang terjangkit COVID-19. Namun, sekarang oleh WHO diwajibkan semua orang, baik yang sehat walafiat, tambah-tambah lagi orang yang sakit, diwajibkan memakai masker ketika mau keluar rumah ataupun berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu dikarenakan wabah yang makin hari makin meningkat kasus meninggalnya. Protokol ini makin hari makin digalakkan oleh pemerintah yang mengurusi tentang kesehatan, dikarenakan banyak warga yang tidak begitu peduli akan bahayanya COVID-19 tersebut. Ya, seperti halnya sekarang semua orang diwajibkan memakai 2 masker atau double masker sekaligus demi melawan virus tersebut. Masuk ke M yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan memakai sabun plus air yang mengalir, bukan air bekas yang digunakan oleh orang lain. Hematnya ya hemat sih, tapi kalau urusan kesehatan ya pasti lebih penting daripada hemat tersebut. Cara yang satu ini merupakan cara yang paling efisien menurut saya, karena ya hanya cukup mencuci tangan saja, tapi juga harus memahami cara mencuci tangan yang benar. Ada sedikit tambahan dari saya, jika kalian susah atau sulit untuk mencari tempat cuci tangan, kalian cukup gunakan saja gunakan hand sanitizer untuk menghilangkan kuman yang melekat pada tangan kalian. Itu sudah terjamin menghilangkan 99,9999% dalam membasmi virus di tangan kalian. Dapat ya. Poin yang ketiga, M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Prokes ini mulai termuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI yang berbunyi protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, di sana juga menyebutkan menjaga jarak minimal 1 meter untuk menghindari terkena efek dari orang yang bersin. Ya enggak cuma bersin sih, bicara ataupun batuk. Ya, sebelum masuk ke poin keempat, M yang nomor 4, kita lihat dulu sedikit cuplikan video biar kalian paham makna dari
M yang nomor 4 dan nomor 5. Simak guys. Gimana guys? Lanjut yuk. M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Menurut Kemenkes RI, masyarakat jika keluar dari rumah diharapkan untuk menjauhi kerumunan. Hal ini merupakan suatu aspek penting yang dimana kita harus mematuhinya, walaupun sulit untuk dilakukan. Berarti no forum-forum gibah ya. Nah, jadi dapat disimpulkan yang nomor 4, bila kita semakin banyak berkumpul, maka persentase mengidap corona atau terjangkit virus corona tersebut semakin meningkat. M yang nomor 5 atau poin M yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas dan interaksi. Yang dimaksud adalah mengurangi atau membatasi aktivitas kita yang berada di luar rumah atau berkomunikasi secara tatap muka langsung. Makanya jika kalau kalian tidak ada keperluan yang sangat mendesak untuk keluar dari rumah, oleh Kemenkes RI dimohon untuk stay di rumah masing-masing. Alternatifnya kita bisa bersosialisasi dengan orang lain menggunakan via handphone ataupun online. Di rumah terus pasti bosan kan? Maka solusinya kita mencari kesibukan kecil seperti halnya belajar olahraga ringan, bermain game, dan lain-lain. Yang pokoknya dapat kita lakukan di dalam rumah untuk mengisi waktu luang agar kita tidak jenuh dan tidak ingin keluar rumah pastinya. Berarti jika kita rebahan terus, kita termasuk orang-orang yang mentaati peraturan pemerintah. Sahabat guys. Dan tak lupa, kan saya tadi bilang progres itu 5M plus 1V. 1V di sini yaitu vaksinisasi. Vaksinisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak medis untuk melawan virus corona pastinya. Vaksin memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali penyerang yang masuk dan memproduksi antibodi. Tujuannya agar sistem imun mempelajari cara melawan organisme yang menyerang tubuh ini. Proses ini tidak membuat Anda merasakan sakit, walau sebagian orang dapat mengalami efek samping dari vaksin tersebut. Paling sering ya hal-hal seperti lengan yang sakit atau demam sementara. Setelah itu, Anda mengembangkan kekebalan terhadap penyakit itu. Tenang aja guys, ya vaksin itu nggak sakit kok, malah berefek baik bagi tubuh, yaitu mempertebal imun. Jadi sebagai bentuk dukungan kita terhadap upaya pencegahan dan penyebaran wabah virus corona ini, mari kita vaksinisasi. Jangan takut ya. Apabila ada salah kata, salah penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya minta kritik dan saran bagi para penonton. Sudah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.